Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kamaruzaman Bustama Ahmad atau KBA. Terima kasih kepada semua pemirsa atau adik-adik mahasiswa, terutama yang mengambil mata kuliah tentang perubahan politik. Kemudian kepada semua pelanggan yang telah subscribe channel saya. Dan jika Anda memandang channel ini ada manfaatnya, silahkan Anda subscribe, dan ya akan ada banyak video-video lainnya yang akan kita munculkan sebagai bahan diskusi mengenai pemikiran politik di Indonesia. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan coba mungkin kupas tuntas ya tentang politik Islam di Indonesia dan bagaimana peluangnya di dalam pemilu 2024 nanti. Dan sebelumnya sudah saya kupas tentang prediksi siapa yang akan menjadi capres pada video sebelumnya. Silakan Anda tonton jika Anda ingin tahu bagaimana peta politik. Dan sekali lagi, ini adalah kajian tentang kekuatan politik di Indonesia, bagian dari mata kuliah yang saya ampu di Darussalam. Nah, dalam kesempatan ini saya akan coba ulas bagaimana peluang dan kekuatan serta tantangan yang akan dihadapi oleh kekuatan politik Islam dalam pemilu 2024, dan mungkin akan kita bagi ke dalam beberapa bagian supaya tidak terlalu lama video saya. Dan ini mungkin menarik ketika kita mengupas nanti tahun 2024, karena di sana ada persoalan, ada sentimen keagamaan yang cukup kuat. Dan saya ulangi lagi, tahun 2024 itu adalah peringatan 100 tahun kejatuhan khilafah Islam di pentas global. Dendam juga ada di sana. Saya ingin membahasakan dengan bahasa yang lugas, yaitu dendam karena diperlakukan tidak adil, kemudian terkadang memandang beberapa kelompok atau gerakan keislaman atau Islam menjadi ancaman serius bagi persatuan dan kesatuan negara dan bangsa Indonesia. Jadi ini titik tekannya, dan kita akan coba ulas secara sosial histori bagaimana posisi dan kekuatan politik Islam. Namun sebelumnya saya akan coba kupas sedikit tentang ya perbedaan antara istilah dia menjadi ancaman persatuan dan kesatuan negara, atau dia menjadi ancaman persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi bagi saya ini dua hal yang berbeda. Jadi bisa jadi dia mengancam persatuan dan kesatuan negara, tapi dia sebagai anak bangsa mungkin harus kita lihat dalam perspektif lain. Nah, di sini saya ingin menggarisbawahi bahwasanya mengancam negara bukan berarti belum tentu mengancam bangsa. Tetapi jika dia mengancam bangsa, nah itu baru bencana bagi negara, karena bangsa itu berbeda konsepnya dengan negara. Nah, kalau kita lihat penjelasan secara ya mungkin day to day politik, ada kekuatan eksekutif, ada kekuatan legislatif, ada kekuatan yudikatif dalam setiap negara yang ada di dunia ini, dan mereka yang akan melaksanakan day to day bisnis kenegaraan secara ya mungkin secara business as usual. Dan dalam hal ini kekuatan ya yudikatif, legislatif, dan eksekutif sangat boleh jadi akan bertukar. Jadi ini sangat tergantung pada rezim yang sedang berkuasa, atau ada rencana untuk mengganti rezim yang sedang berkuasa. Maka ketika dia berubah, maka semua elemen dalam aparatur kenegaraan, kecuali yang mungkin ya di bagian abdi negara,
selain selebih itu akan bertukar. Dan ini hal yang lumrah kalau kita lihat di negara-negara maju, bahwasanya ketika rezim bertukar maka mungkin sampai ke supir pun akan bertukar sesuai dengan keinginan rezim tersebut. Nah, mereka yang bertukar itu mewakili kepentingan negara. Jadi mereka menjadi aparatur negara. Di negara tetangga juga kita bisa melihat ketika rezim bertukar dalam negara tersebut, maka ya semua akan berubah, bahkan perubahan ini akan sampai ke grassroots atau akar rumput. Nah, setiap rezim kemudian memiliki strategi. Jadi ini hal yang biasa, memiliki strategi supaya mereka aman dan nyaman dalam mengatur negara. Jadi siapapun yang mengurus negara, dia ingin aman dan nyaman. Jadi jangan disalahkan ketika ada hal-hal yang kemudian seolah-olah negara terancam. Nah, that all, tidak ada hal lain. Selebihnya adalah kompromi politik. Jadi di sana ada negosiasi. Jika Anda tidak mengganggu rezim, maka akan diberikan kue kekuasaan sebagai ya yang sedang berkuasa. Sebaliknya, jika Anda mengganggu, maka akan dimasukkan dalam basket pengganggu negara. Nanti akan ada beberapa istilah yang kita lihat secara gamblang bagaimana orang yang mengganggu negara itu dianggap sebagai ancaman serius bagi negara tersebut. Untuk mempertahankan kekuasaan negara, maka setiap rezim yang mengatur negara tersebut akan memiliki dan menguasai piramid kekuasaan. Nah, dalam buku saya Masa Depan Dunia, dan mungkin juga di video saya yang sebelumnya, saya juga sudah kupas bagaimana perbedaan piramid kekuasaan antara Orde Baru pada masa Pak Harto dengan ya Orde sekarang, Orde Reformasi, khususnya pada rezim atau di bawah kekuasaan Pak Jokowi. Jadi silakan nanti dilihat lagi video saya tentang piramid kekuasaan untuk menopang negara tersebut bisa aman dan nyaman bagi mereka yang berkuasa di tampuk kekuasaan pada negara tersebut. Nah, selanjutnya ketika kita bicara tentang persoalan kebangsaan, nah ini luar biasa luas kajian kebangsaan, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan nation. Dan saya ingin mengatakan bahwasanya ya persoalan kebangsaan adalah persoalan amunisi, persoalan ya kumpulan spirit, dan di situ ada etika, ada moral, ada nilai, ada budaya, kemudian ada agama, ada ritual, ada berbagai kecerdasan lokal atau lokal genius, atau orang mengatakan kearifan lokal. Saya cenderung memilihnya dengan istilah lokal kosmos atau kosmologi lokal, dan hal-hal abstrak lainnya yang membangun sebuah kesadaran baru dalam suatu masyarakat. Kemudian mereka bersatu dan bersepakat untuk memiliki kepentingan bersama dengan satu ideologi yang amat kokoh. Kemudian mereka memunculkan istilah negara. Jadi apa yang mereka pilih, apa yang mereka jadikan sebagai alasan untuk bersatu. Jadi persoalan negara dan persoalan bangsa itu sangatlah berbeda. Jadi terkadang mereka yang sudah mengisi amunisi kebangsaan, ketika sudah sampai berdiri sebuah negara, mereka kadang masuk penjara atau meninggal secara misterius, atau mereka dianggap sebagai kelompok yang harus disingkirkan, karena bicara negara adalah bicara kepentingan dan bicara kekuasaan, sedangkan bicara bangsa adalah bicara spirit, bicara semangat yang mempersatukan anak bangsa di kawasan tersebut. Jadi tokoh bangsa atau tokoh kebangsaan biasanya bukan berasal dari aparatur negara atau teknokrat yang mereka mungkin disebut sebagai negarawan. Dan ketika Indonesia dulu huru hara itu ya istilahnya chaos,
Nah, Pak Harto, kalau kita ambil contoh Pak Harto pada tahun 97-98 awal itu, ketika beliau belum resmi mengundurkan diri pada bulan Mei, dia meminta pendapat bukan pada tokoh negara tapi pada tokoh-tokoh bangsa. Jadi dia memanggil mereka yang dianggap sebagai guru bangsa, tokoh bangsa, untuk dimintain pendapatnya. Jadi mereka lah yang akan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang mungkin tidak secara sangat praktikal, tapi mereka bisa memberikan masukan rasa kebangsaan, suasana kebatinan bangsa. Jadi bagaimana rasa bernegara atau rasa suasana kebatinan rakyat Indonesia, mereka bisa merepresentasikan oleh tokoh-tokoh bangsa ini, sehingga presiden waktu itu memutuskan untuk melakukan apa langkah selanjutnya setelah mendapatkan masukan dari para tokoh bangsa. Kemudian dipelajari undang-undang bagaimana supaya dia turun tidak membuat kacau balau negara Indonesia pada waktu itu, dan semua dia dilakukan secara teliti seksama untuk supaya dia turun dengan mulus, tidak mengancam suasana kebatinan tadi, suasana rasa kebangsaan. Dan di situ secara legal formal peran Pak Yusril Iza Mahendra sangat berjasa. Dalam beberapa literatur yang saya baca, beliau berminggu-minggu menginap di istana, kalau saya tidak salah, untuk menyusun atau merefer atau mengkaji undang-undang bagaimana seharusnya teks pengunduran diri Pak Harto itu dibuat, sehingga pada bulan Mei tanggal 20 kalau tidak salah saya itu 1998 Pak Harto resmi mengundurkan diri. Nah, contoh lain dari kalimat bangsa adalah, nah ini kenapa tidak digunakan istilah negara, adalah pada teks proklamasi. Jadi kalau kita baca teks proklamasi, itu jelas sekali kalimatnya kami bangsa Indonesia. Jadi bukan kalimat kami negara Indonesia. Jadi bangsa itu sangat luas sekali pemaknaannya, dan memang di sana banyak kajian filosofis. Kalau negara lebih banyak bagaimana mengatur, how to control, how to membuat suatu sistem supaya berjalan day to day. Demikian pula dalam teks pembukaan Undang-Undang 1945, kalimatnya pun muncul bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu bla 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 bla. Ingat, di situ juga kalimat bangsa, bukan negara, not a state but a nation. Jadi tidak ada kalimat yang memasukkan kata-kata negara dalam dua teks yang amat sakral tadi. Jadi pemindahan kekuasaan yang dalam teks proklamasi semua mendasarkan pada konsep bangsa. Nah, sesudah dipahami secara singkat tadi konsep negara dan bangsa, di barat mereka menyatukan dalam istilah nation state, negara bangsa. Jadi mereka akan sekuat tenaga mengambil semangat kebangsaan, spirit of nation, kemudian dituangkan dalam day to day bernegara. Jadi bagaimana negara dijalankan sehari-hari. Dan di Indonesia, menurut hemat saya, inilah akar persoalannya yang belum tuntas. Dan ini perdebatan yang cukup lama, bagaimana menghubungkan persoalan bangsa dan negara ini. Salah satu contoh adalah perdebatan antara Pak Karno dan Pak Nasir. Dan saya sudah kaji dalam skripsi saya waktu itu tentang pemikirannya Pak Muhammad Nasir. Karena bentuk nation state-nya belum tuntas, karena ada beberapa duka dan luka lama yang belum terselesaikan, maka belum ditemukan bagaimana real dari konsensus nasional. Jadi nation as a product of consensus itu masih menyimpan beberapa duka dan luka, dan ada hal-hal yang belum terselesaikan.
Meskipun di sana sudah ada kompromi politik, ada diplomasi, ada lobby di sana, bagaimana negara itu harus hadir. Karena Indonesia memiliki spirit kebangsaan yang amat luar biasa. Kenapa memiliki spirit? Kenapa dia menjadi sebuah kekuatan yang amat luar biasa yang tidak dimiliki oleh negara lain? Karena Indonesia adalah bangsa yang memiliki suku dan etnik yang beragam. Saya tidak perlu menjelaskan di sini. Kemudian di sana juga ada agama yang diakui dalam koridor negara. Jadi ketika dia menjadi sebuah kompromi, maka harus disepakati, dan kesepakatan ini memang sudah terselesaikan. Namun pengalaman sejarah hal-hal yang belum terselesaikan inilah masih menjadi persoalan hingga hari ini. Kekuatan politik Islam pada gilirannya waktu itu ingin masuk kepada inti kebangsaan. Jadi dia ingin masuk kepada the core of. Jadi core of the core, jadi masuk ke dalam inti yang ini agak amat susah sekali. Dan sudah pernah saya jelaskan juga dalam video saya di awal-awal ketika saya membangun channel YouTube ini. Kenapa dia ingin menjadi inti kebangsaan? Karena dia ingin menjadi dasar negara dan menjadi dasar bagi pelaku kehidupan negara, dan hasilnya memang selalu belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Perjuangan di parlemen, kemudian bagaimana perilaku negara terhadap tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh gerakan Islam, itu selalu menjadi hal yang menarik untuk dilihat sejauh mana peran Islam dalam perjalanan bangsa ini. Nah, kapan negara itu terancam? Negara ya, bukan bangsa. Negara terancam pertama jika negara itu diganggu ideologinya. Jadi kalau Anda mencoba-coba mengganggu ideologi sebuah negara, maka Anda akan berhadapan dengan aparatur negara dan undang-undang akan membuat Anda berhenti di dalam bui. Sebab ideologi merupakan kesepakatan. Jadi dia konsensus anak bangsa untuk mendirikan negara yang disepakati dan diakui oleh undang-undang negara tersebut. Jadi ini jangan diganggu karena ini konsensus. Indonesia memiliki kekuatan dan spirit yang amat luar biasa yang dikristalkan dalam Pancasila. Di sana ada burung Garuda, kemudian ada isi Pancasila yang 5, ada beberapa istilah dari khazanah Islam di sana. Mungkin Anda bisa lihat nanti beberapa istilah tersebut. Jadi siapapun yang mengancam dan mengganggu ideologi negara, maka Anda merupakan ancaman serius bagi negara tersebut. Jadi threat ya bahasa Inggrisnya. Jadi serius. Jadi dia akan menjadi ancaman dan Anda akan dicari dan dimasukkan ke dalam bui. Kedua, selain Anda mengganggu ideologi negara adalah Anda melakukan makar. So, daripada makar, mari kita mikir. Inilah sebuah, dan semua negara akan takut dengan istilah makar. Jadi ada banyak penjelasan tentang kategori makar di sana, dan makar ini pun bisa digerakkan oleh siapapun, baik dari dalam suatu negara maupun di luar negara. Jadi dia bisa ya mungkin dengan berbagai bentuk perang, ya proxy war, kemudian perang kosmik atau perang hibrida. Jadi sekecil apapun usaha Anda, jika menurut undang-undang Anda dipandang mengancam negara, maka akan dianggap sebagai ancaman serius. Dan ini harus dicatat bahwasanya jangan coba-coba melakukan makar karena akan mengganggu negara. Anda mengganggu orang yang sedang berkuasa dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Jadi jangan coba-coba. Yang ketiga adalah, nah ini juga kenapa banyak orang kemudian berhenti di bui dan dimasukkan penjara, dicari kesalahannya. Ketika seseorang itu memiliki kemampuan menggalang massa. Nah ini luar biasa dan ini menjadi ancaman serius. Jadi kalau ada orang yang dicari alasan, apapun alasan pembenar untuk dimasukkan ke dalam bui karena dia mengancam stabilitas kenegaraan. Jadi situasi kenegaraan, meskipun dia memiliki semangat kebangsaan. Jadi kalau kita lihat demo-demo di lapangan itu, yang dijadikan bahan orasi adalah amunisi kebangsaan yang ingin dimasukkan kepada
day to day negara yang sedang dikelola oleh sebuah rezim. Nah, apalagi penggalangan massa itu mencapai jutaan orang, kemudian memberikan satu konsep yang mungkin akan sangat ditakuti oleh semua aparatur negara, aparatur pengaman negara, yaitu memunculkan self-determination. Orang mampu menentukan jati diri dia sendiri, nasib sendiri secara kesendiriannya. Jadi dia sendirinya akan menentukan nasib sendiri atau self-determination. Nah, terkadang pola penentuan self-determination ini juga didukung oleh pihak luar atau pihak internasional. Di Indonesia, saya ingin ambil contoh 3 saja. Bagaimana penggalangan massa yang terjadi di Indonesia itu dan betul-betul bisa menjadi mengancam negara. Yaitu referendum di Timur Timur pada tahun 1999 pada tanggal 19 Oktober tidak salah saya itu, dan itu penggalangan massa yang dimonitor dan diatur oleh sebuah sistem pada saat itu. Kemudian masyarakat menentukan self-determination, penentuan nasib atau jati diri dia sendiri, dan akhirnya waktu itu Timur Timur lepas dari NKRI, dia menjadi Timur Leste. Yang kedua adalah mungkin contoh dari penggalangan massa yang mencapai jutaan itu adalah penentuan nasib orang Aceh pada acara sidang umum masyarakat pejuang referendum pada bulan November tanggal 9 1999. Ini pun diambil contoh dari Timur Timur, dan ketika itu saya mendapat informasi bahwasanya beberapa agen asing itu bersiap-siap jika waktu itu rakyat Aceh menggelorakan istilah merdeka. Dan waktu itu juga diketahui beberapa kapal besar itu berada di laut lepas, siap-siap masuk ke Indonesia jika waktu itu ada deklarasi kemerdekaan. Dan ini memang dianggap sebagai serious threat, ancaman serius oleh mereka yang melakukan day to day untuk mengatur negara, sehingga apapun usaha dilakukan untuk menggagalkan usaha referendum masyarakat Aceh pada waktu itu. Dan banyak mereka yang dihalangi, bahkan ada yang ditembak mungkin. Saya rasa ada yang ditembak ya, supaya masyarakat tidak berkumpul untuk menentukan proses self-determination. Dan ini menjadi sesuatu yang menakutkan jika waktu itu 1999 Aceh bisa melakukan proses self-determination. Dan ini menjadi memori kolektif bagaimana puncak dari hubungan Republik Indonesia dengan masyarakat Aceh. Dan memori itu sampai hari ini masih terngiang-ngiang dalam sebagian memori kolektif masyarakat Aceh. Nah, yang ketiga mungkin ini juga penggalangan massa, pertemuan yang digalang di Jakarta. Jadi itu juga merupakan serious threat yang mencapai jutaan. Kemudian tidak mengejutkan kemudian ketika ada ormas yang dibekukan, meskipun dia merupakan juga anak bangsa yang menyuarakan aspirasinya, kemudian karena dia mengganggu day to day-nya orang yang sedang mengatur negara, maka dianggap sebagai sebuah ancaman. Jadi tidak mengejutkan kemudian ketika ormas tersebut dibekukan, karena memang dia menurut perspektif kenegaraan, kamu sedang mengancam jiwa kenegaraan ini, bukan persoalan bangsa dan negara di sana. Dan pertemuan seperti itu bukan pertemuan biasa, karena siapapun Anda yang bisa menggalang massa dalam jutaan, itu Anda akan, negara eyes-nya, matanya itu akan memonitor Anda. Kalau ada waktu 24 jam, 26 jam, 30 jam, 38 jam Anda akan dimonitor sehari-hari. Nah, kemudian siapapun yang melakukan hal di atas, maka dia akan berurusan dengan aparatur negara. Kita akan coba tuntaskan dulu penjelasan negara dan bangsa ini. Boleh jadi dicarikan kesalahannya, bisa jadi dia dibunuh, bisa jadi dia diracun, atau dilenyapkan dengan cara mematikan kekuatan sosial, kekuatan politik, dan satu lagi yang biasanya dilakukan adalah kekuatan ekonomi. Jadi semua
privilege yang dimiliki oleh sebagai warga negara itu perlahan-lahan melalui operasi intelijen yang cukup masif dan terstruktur, maka akan dipotong sedemikian rupa. Jadi jangan heran nanti ada yang dilakukan yang dulu diberikan fasilitas oleh negara karena Anda dipelihara negara untuk kepentingan yang lain, maka ketika Anda menjadi ancaman serius, maka negara dengan caranya tersendiri akan mengambil alih apa yang telah diberikan kepada Anda, meskipun Anda sampai sekarang adalah anak bangsa. Nah, di atas 3 hal tersebut, ada lagi yang mungkin menurut saya membahayakan negara, yaitu apa? Membocorkan rahasia negara. So, rahasia negara itu dan beberapa aparat itu memang mereka disumpah untuk tidak membocorkan rahasia negara. Jadi apalagi kalau Anda atau kita atau siapapun memberikan informasi yang bersifat rahasia ini kepada negara lawan atau negara tetangga atau siapapun yang kemudian bisa menjadikan informasi tersebut untuk melemahkan negara kita. Jadi ini harus dipahami dulu ya konteksnya. Nanti kalau kita bicara tentang politik Islam, bagaimana hubungan kenegaraan, sistem bernegara dengan persoalan kebangsaan. Nah, mereka yang membocorkan rahasia negara itu adalah akan diberikan zero toleran kepada pelaku tersebut, terutama yang berhasil membocorkan rahasia negara. Jadi jangan heran nanti mereka itu ada yang dibunuh, atau mereka mati mendadak, atau adalah kejadian-kejadian aneh yang mereka alami dan ditimpakan kepada mereka dan boleh jadi kepada keluarga mereka. Nah, sampai di sini kita sudah sedikit paham tentang bagaimana perbedaan antara masalah negara dan masalah bangsa. Untuk mengatur negara, maka salah satu caranya adalah melalui parlemen. Jadi parlemen atau pintu Senayan berusaha membuka. Jadi semua anak bangsa, warga bangsa untuk masuk menyampaikan aspirasinya melalui gembok pemilu. Jadi dia harus membuka dulu gemboknya itu, pintu Senayan, dan kuncinya itu mereka harus punya modal. Setelah terbuka baru dia duduk sebagai anggota dewan terhormat. Nah, disinilah kepentingan anak-anak bangsa dikristalkan melalui pemilu. Nah, kita bicara politik sekarang. Siapapun yang hendak mengontrol negara secara legal, maka berjuanglah masuk ke dalam pintu gedung Senayan. Jadi di sanalah Anda bisa mengawasi negara dan mengatur, karena Anda bisa menggolkan undang-undang sebagai aturan atau norma bagi warga negara. Nah, mereka yang semua pertama sekali ketika hendak masuk ke dalam pintu Senayan adalah yang setia pada negara. Itu syarat utama. Jadi you can't go there. You can't go there without this. Jadi sumpah Anda setia pada negara. Dulu pada zaman Pak Harto itu masuk ke Senayan sudah diatur polanya, yaitu melalui jalur ABG, ABRI, birokrat, dan Golkar. Jadi jalur ABG inilah yang kemudian menjadi menopang kekuatan dari seseorang bisa masuk ke dalam Senayan. Selebihnya akan dianggap sebagai pengantar pengantin saja. Jadi mereka diatur kelompok-kelompok lain. Pemilu hanya pesta demokrasi yang dikatrol dan dikontrol oleh jalur ABG tersebut. Nah, di sini kekuatan politik Islam pada awal Orde Baru tidak diberikan angin segar. Berbagai intrik dan isu terjadi waktu itu. Kita bisa baca berbagai literatur dan mungkin majalah yang memuat bagaimana perilaku negara terhadap kekuatan politik Islam itu sejak awal Orde Baru. Dan kalau tidak salah saya, Pak Nasir dulu pernah menyebutkan bahwasanya situasi umat Islam pada waktu itu adalah ibarat kucing kurap. Kenapa? Karena negara memiliki cara pandang sendiri, yaitu dua teori, menjaga stabilitas dan juga menjalankan developmentalisme. Dan ini turunan dari ilmu sosial yang berkembang di Amerika. Sehingga waktu itu ada pendapat yang mengatakan bahwasanya jika Orde Lama itu Pak Soekarno atau Pak Karno itu dipilih menjadi presiden seumur hidup, kemudian Pak Harto mungkin waktu itu atau sudah terjadi seumur hidup dipilih menjadi presiden. Jadi ini
dua hal yang dibolak-balik, tapi intinya mereka menjadi presiden selama 3 dekade. Selain komunis, waktu itu kekuatan Islam sama sekali tidak diberikan ruang kekuasaan dalam tradisi bernegara. Jadi ini memorinya mungkin DITII, kemudian ya setelah persoalan Perang Dunia Kedua, macam alasannya, dan komunis juga demikian, tidak diberikan ruang yang cukup lebar, bahkan ditutup peran mereka dalam tradisi bernegara. Dan kemudian kekuatan Islam waktu itu kemudian menjadi kekuatan oposan. NU, kalau kita baca buku Andri Villar, itu face to face dengan negara. Muhammadiyah mengambil jarak, keep a distance dengan negara, dan beberapa ormas Islam waktu itu tiarap, tidak berani memunculkan dan tidak takut berhadapan dengan azas tunggal. Dan orang, ya memang waktu itu di awal Orde Baru, posisi umat Islam tidak begitu menggembirakan, terlebih lagi di parlemen yang tadi dikuasai oleh jalur ABG yang sangat setia kepada Pak Harto. Azas tunggal waktu itu menjadi alasan utama seseorang masuk ke BUI atau dimonitor oleh aparatur intelijen. Filosofinya adalah waktu itu, mungkin sekarang juga demikian, sang presiden pasti tahu apapun, termasuk daun atau ya bunga yang jatuh dari pohon di seluruh Republik Indonesia. Begitu kuatnya waktu itu rakyat dimonitor. Dan saya rasa tidak perlu mungkin ini bukan saya yang pertama menyampaikan hal ini, banyak karya, banyak literatur yang menjelaskan bagaimana kekuasaan negara waktu itu. Nah, pada tahun 1990-an mulai, ini kalau kita baca bukunya Pak Bakhtiar Effendi, disertasinya yang diselesaikan di Ohio, diterbitkan ulang oleh ISEAS di Singapura, itu baru ada akomodasi negara, akomodatif. Jadi negara mulai akomodatif dengan kekuatan Islam dan politik Islam. Kuncinya adalah waktu itu mungkin salah satu atau salah dua adalah almarhum Habibie. Jadi Pak Habibie pulang, dipanggil, dan dengan backup Pak Harto kekuasaan, beliau diberikan ruang untuk berkarya di Republik ini. Kemudian ICMI didirikan sebagai tempat bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh cendekiawan Muslim waktu itu. Namun yang perlu diingat waktu itu adalah Gus Dur sebagai tokoh dari NU itu dengan jiwa pluralismenya yang ada dalam dirinya tidak begitu bersepakat dengan kehadiran ICMI. Jadi kalau kita baca biografi Gus Dur, beliau pernah memplesetkan istilah ICMI. Tidak mau saya sampaikan di sini. Itu bahwasanya beliau tidak setuju. Beliau masih ingin perjuangan melalui jalur kebudayaan, jalur pribumisasi Islam. Jadi tidak mau dekat dengan kekuasaan, meskipun negara selalu ingin mendekati beliau, bahkan negara ingin mengatur waktu itu NU. Jadi agak berubah dengan pola NU sekarang menjadi bagian dari negara. Dan ICMI dekat dengan negara. Salah satu think tank terbesar waktu itu untuk era Orde Baru adalah CSIS. Ada banyak buku di sana. Nanti dibaca aja buku Ali Murtopo yang menjelaskan bagaimana hal ihwal dari CSIS. Itu merasa gerah dengan kehadiran kelompok Islam. Kemudian Pak Harto mulai dekat dan melirik kekuatan Islam. Pak Harto bahkan menambah namanya menjadi Haji Muhammad Soeharto. KHI, Kompilasi Hukum Islam, lahir. Bank Muamalat pun mulai didirikan. Masyarakat Islam pun mulai mendapatkan angin segar. Dan ini tidak begitu lama prosesnya, sampai mungkin ada sekitar 5-6 tahunan lah proses kemesraan ini. Jadi bulan madu ini sedikit mulai meredup ketika Pak Amin Rais waktu itu dari Muhammadiyah memunculkan dua hal, yaitu isu busang. Nanti dicek aja di Google, busang itu BUSANG. Kemudian memunculkan isu suksesi. Tahun 1965-an itu udah mulai isu suksesi itu. Dan ada beberapa memoir jenderal yang menyatakan bagaimana Pak Harto tidak sanggup lagi mengontrol anak-anaknya yang masuk pada jalur bisnis dalam proteksi negara. Kemudian semua orang dekat Pak Harto mulai gusar waktu itu ketika anaknya mulai berbisnis, bahkan ingin masuk dalam dunia politik praktis. Dan
kalau sekarang pun terjadi ada anak presiden masuk politik praktis, sebenarnya ini sudah dimulai pada zamannya Pak Harto. Ya, Anda bisa cek di search engine siapa saja yang terlibat dalam politik, dan dia digadang-gadang akan mengganti Pak Harto pada waktu itu. Beberapa jenderal waktu itu yang dekat dengan Pak Harto mulai gusar dan ingin memberikan masukan, tapi takut atau pernah menyampaikan tapi dengan bahasa-bahasa yang halus, karena Pak Harto memang dikenal sebagai smiling general. Nah, waktu itu gelombang protes pun ada di mana-mana. Satu hal yang menarik, ketika saya di Jogja munculnya isu Mega Bintang. Nah, nanti bisa di-search bagaimana muncul secara simbolik. Waktu itu ada tabloid Adil yang saya langganan di waktu saya tinggal di Jogja, itu memunculkan istilah Mega Bintang. Jadi kekuatan P3 dan PDI waktu itu bersatu untuk menghadang jalur ABG tersebut. Kemudian duka PDI yang dicaplok dan ya mungkin partainya diobrak-abrik, dan hingga memunculkan peristiwa 27 Juli 1997. Kemudian PDIP muncul, Pak Suryadi partainya pun tidak begitu diterima oleh masyarakat, sehingga simbol waktu itu munculnya Mega itu Pak Ibu Mega, kemudian bintang waktu itu. Dan salah satu tokoh lokal saya ingat saya adalah Pak Mudrik Sugidu ya, mungkin Pak Mudrik itu di Solo, yang kemudian menjadi tokoh dalam memunculkan istilah Mega Bintang. Kemudian waktu itu tahun 1997-98 orang bisa meluahkan kebebasannya, motor, orang ngeber motor di mana-mana. Orang ya kadang-kadang bahagia tapi juga menakutkan pada waktu itu. Dan pada saat yang sama ekonomi Indonesia pun terpuruk. Nah, DPR pun mulai menarik dukungan kepada Pak Harto satu persatu, bahkan Indonesia pun mulai dicampuri urusan internalnya, terutama dengan perilaku IMF. Jadi waktu itu ketika kekuatan Islam sedang mesra-mesranya dengan pemerintah, dengan negara, pada saat yang sama terjadi turbulensi politik yang membuat negara Indonesia itu waktu itu 1998 mengalami keterpurukan secara ekonomi dan politik yang tidak bisa dikontrol secara penuh. Tidak ada suatu kekuatan waktu itu yang mampu menghadang laju arus reformasi. Presiden pun akhirnya turun tahta dengan konsep Pandito. Kemudian umat Islam mulai melakukan euforia, bergemuruh. Nanti silahkan dibaca tulisannya Pak E.F. Saifullah Fatah dulu ketika dia menyampaikan beberapa kesalahan strategi politik umat Islam tahun awal reformasi. Kemudian Pak Amin Rais dinobatkan sebagai tokoh reformasi, Gus Dur sebagai tokoh bangsa. Beberapa tokoh oposan dari kekuatan Islam mulai ramai berbicara, dan sewaktu itu semua orang bebas berbicara. Dan harus dicatat, ini saya tekankan di sini, bahwasanya Pak Amin kemudian muncullah waktu itu partai politik dari pihak PKB, NU muncullah PKB. Nanti akan saya jelaskan bagaimana PKB itu diambil dari mungkin keluarga Gus Dur. Jadi teman saya yang menceritakan itu pengalaman dia, yang mungkin agak dianggap sebagai dosanya ketika tidak lagi dan tidak ditemukan keluarga Gus Dur dalam PKB. Kemudian bagaimana mungkin sekarang yang terjadi, Pak Amin terkeluarkan dari partai yang didirikannya. Dan mungkin ini kajian yang menarik juga tentang bagaimana situasi internal kekuatan politik Islam di Indonesia. Nah, waktu itu muncullah euforia, jalur ABG mulai runtuh, jadi ABRI masuk ke barak, kemudian birokrat mulai bebas, dia tidak lagi harus memilih Golkar. Kemudian Golkar pun mengatur strategi dan dia mendapat sorotan yang amat luar biasa. Nah, ini mungkin sampai di menit 40 saya kupas part pertama tentang what lead, apa yang harus dipahami terlebih dahulu ketika kita memahami kondisi politik Islam. Dan nanti akan saya jelaskan di part kedua bagaimana
langgamnya politik Islam dan bagaimana peluangnya dalam pilpres pilpres ya, bukan jadi pilpres atau pemilu di tahun 2024. Demikian sahabat, maaf videonya agak kepanjangan. Terima kasih. Jika Anda punya komen tentang ya mungkin situasi politik Islam, silahkan komen di bawah dan anggaplah ini sebagai suatu diskusi kecil tentang memahami sejarah politik di Indonesia. Dan kepada adik-adik mahasiswa, selamat berpuasa dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.